Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah kali ini. Ya, kita akan memulai ibadah kita ya. Tapi persiapkan diri kita dulu sebelum memulai ibadah. Kalian harus sudah siapkan Alkitabnya, duduk dengan rapi ya. Kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk dapat beribadah. Walaupun secara online Tuhan, kami mau diberkati ya Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan Yesus boleh mendatangkan berkat buat kami semuanya. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat hari ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nah kita tahu ya, semua hari adalah harinya Tuhan. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, selama 7 hari adalah harinya Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Adalah Harinya Tuhan. Adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita mau bergembira bersama-sama ya. Kita mau karena hari ini harinya Tuhan, kita mau bersuka cita karena Tuhan begitu baik buat kita. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita. Kita siapkan hati kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar firman yang ditaburkan pada saat hari ini benar-benar menjadi pertolongan dan menjadi contoh buat kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Yuk kita sama-sama puji nama Tuhan. Bapakku datang padamu. Naik
saat hari ini kami sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak kami, agar kami Tuhan dapat dibentuk melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan dan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dadah. Shalom teman-teman. Kembali lagi Kak Eni di sini mau menyampaikan firman Tuhan. Apa kabar sebelumnya? Ya, semua dalam keadaan sehat semua ya. Ya, semua tetap pada posisi duduk yang manis. Kali ini Kak Eni akan bercerita tentang Yunus, di mana ketidaktaatan Yunus ya membuahkan malapetaka bagi Yunus. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya lagi, kita simak firman Tuhan berikut ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya.
dari dalam perut ikan itu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, gimana? Tadi sudah menonton cerita Yunus, yang mana Tuhan menyuruh kemana? Ke Niniwe, tetapi Yunus malah ke Tarsis, ya. Makanya Tuhan menghukum Yunus, ya. Dan Yunus dihukum dimakan sama ikan. Di perut ikan, Yunus bertobat, tidak akan melakukan kembali. Dan apa akhir ceritanya? Yunus kembali ke Niniwe sesuai dengan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kalian. Kalian harus taat kepada orang tua, kepada guru, kepada Tuhan. Nah, terima kasih. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk, kita sama-sama menutup mata, melipat tangan, dan menundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, yaitu Yunus. Dengan ketidaktaatan Yunus, maka Yunus mengalami masalah yang sangat besar. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat kepada Engkau, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan di masa yang pandemi ini, biarkan kami selalu dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian dan sampai jumpa. One way, Jesus, you're the only one that